Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yovina dari angkatan 2021 jurusan Ekonomi Islam. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penaksiran. Setelah minggu kemarin kita sudah mempelajari distribusi sampling. Oke, langsung aja ya. Jadi, apa sih penaksiran itu? Penaksiran atau pendugaan adalah suatu proses menaksir atau menduga parameter populasi yang tidak diketahui dengan menggunakan sampel statistik. Oke, jadi intinya kita akan menaksir parameter populasi. Menggunakan apa? Menggunakan sampel statistik. Oke. Nah, sebenarnya parameter populasi itu nama lainnya bisa karakteristik atau bisa juga sifat gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Misalnya rata-rata populasi, simpangan baku populasi, atau proporsi populasi. Oke. Kemudian statistik sampel. Nah, kalau ini karakteristik atau sifat dari sampel. Contohnya bisa rata-rata sampel, simpangan baku sampel, ataupun proporsi sampel. Nah, dalam statistika inferensial, statistik sampel inilah yang dipakai untuk menaksir parameter dari populasi. Nah, udah dijelaskan juga ya tadi di definisi di awal. Oke. Nah, penaksiran baik itu memiliki beberapa kriteria loh. Nah, yang pertama ada tak bias. Yang dimaksud dengan tak bias yaitu jika rata-rata semua nilai yang mungkin akan sama dengan theta. Theta itu tadi parameter populasi. Nah, contohnya di gambar yang sini. Yang sebelah kiri ini adalah contoh yang tak bias. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena rata-rata semua nilai yang mungkin ini sama dengan rata-rata populasi atau parameter populasinya. Sedangkan yang sebelah kiri ini, maksudnya yang sebelah kanan ini bias. Karena apa? Karena rata-rata semua nilai yang mungkin ini tidak sama dengan parameter populasinya, di mana di sini mu-nya atau rata-rata populasinya ada di sebelah sini. Jadi bias. Oke. Selanjutnya bervarians minimum. Nah, misalnya di sini kita punya dua penaksir, yaitu theta head 1 dan theta head 2. Bisa kita lihat di sini, theta head 1 itu kurvanya lebih mengerucut, lebih runcing, atau lebih terkonsentrasi. Nah, berarti variansnya ini lebih kecil dibanding dengan theta head 2. Maka si theta head 1 ini disebut dengan penaksir bervarians minimum. Oke, bervarians minimum ya. Nah, selanjutnya, kriteria yang ketiga yaitu konsisten. Maksudnya apa? Nah, penaksiran konsisten ialah penaksir yang berkonsentrasi secara sempurna pada parameter jika besarnya sampel bertambah secara tak hingga. Nah, bisa dilihat di gambar sini, contohnya kita menggunakan N-nya itu atau sampelnya itu kecil. Nah, X-barnya di sini rata-ratanya. Nah, ketika kita menambahkan jumlah sampelnya, di sini, dan di sini, bisa kita lihat bahwa rata-ratanya itu semakin mendekati rata-rata populasinya. Jadi dikatakan dengan penaksir yang konsisten. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis penaksiran. Nah, yang pertama itu penaksiran titik atau penaksiran tunggal, di mana nilai parameter dari populasi hanya ditaksir oleh satu nilai statistik berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Contoh, kita ingin tahu rata-rata berat badan siswa kelas 1 SD di Indonesia. Nah, dari situ kita ambil beberapa sampel gitu. Nah, didapatkan rata-rata dari sampel tersebut misalnya 35 kilogram. Oke. Nah, 35 kilogram ini merupakan penaksiran titik atau penaksiran tunggal karena kita hanya menggunakan satu nilai untuk menaksir rata-rata populasi seperti itu. Nah, kalau penaksiran interval yaitu jenis penaksiran yang dinyatakan dalam suatu rentang atau interval. Nah, jadi si nilai parameternya ini ditaksir dengan memakai beberapa nilai statistik gitu yang akan menjadi batas-batas nilai interval. Oke, kita pakai contoh kasus yang tadi. Kita pengen tahu rata-rata berat badan siswa kelas 1 SD di Indonesia. Nah, di situ kita melakukan sampling dan kita hitung gitu. Didapatkan hasil bahwa berat badannya itu
Berat badannya itu antara 35 kilogram sampai 45 kilogram. Nah, inilah yang disebut dengan penaksiran interval, di mana penaksirannya itu dinyatakan dalam interval. Ada dua nilai ya di sini. Oke. Selanjutnya, mungkin teman-teman juga udah mengetahui apa itu tingkat kepercayaan ya di materi-materi sebelumnya. Jadi, tingkat kepercayaan atau confidence level itu kan notasinya 1 min A, min alfa, atau 1 dikurang tingkat signifikansi. Jadi, kalau tingkat kepercayaan ini adalah luas daerah di bawah kurva yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan nilai-nilai taksiran parameter populasinya berdasarkan pada nilai-nilai statistik sampelnya yang masih diyakini kebenarannya. Oke, jadi kata kuncinya di situ ya, kalau tingkat kepercayaan itu masih diyakini kebenarannya. Oke, kalau tingkat signifikansi itu notasinya alfa. Nah, kalau tingkat signifikansi itu tidak diyakini kebenarannya, jadi kebalikan dari tingkat kepercayaan. Oke, biar lebih kebayang, di sini aku misalnya pengen tingkat signifikansinya itu 5%. Berarti koefisien kepercayaannya atau confidence levelnya 1 dikurang alfa. Berarti 1 dikurang 5% atau 0,05. Nah, kalau kita gambarkan kurva normalnya di sini, oke, di sini kita kasih, nah, yang aku arsir ini adalah tingkat signifikansi. Nah, yang di tengah-tengahnya ini, yang aku nggak arsir, ini adalah tingkat kepercayaan, si 1 min alfanya. Nah, berapa luasnya? Ini bisa kita cari ya luasnya. Maksudnya ini luasnya udah ada di sini tadi kan, 0,95. Berarti di sini 0,95. Nah, untuk tingkat signifikansi itu kan 0,05. Nah, karena ini two tails, ada dua buntut gitu dibagi dua, jadi 0,05-nya kita bagi dua gitu. Jadi di sebelah sini 0,025, di sini 0,025. Nah, kalau kita jumlahkan ini semua ya hasilnya 1. Oke, itu dia ya perbedaan antara tingkat signifikansi dan tingkat kepercayaan. Oke, selanjutnya ada standard error of estimate, yaitu suatu bilangan yang menunjukkan selisih atau perbedaan antara nilai statistik sampel dengan parameter populasinya pada tingkat keyakinan tertentu. Jadi intinya kalau standard error ini adalah perbedaan ya, atau selisih gitu, antara nilai statistik sampel dengan parameter populasinya. Oke. Oke, yang pertama, kita akan menaksir rata-rata populasi. Nah, di sini simpangan bakunya diketahui dan populasinya berdistribusi normal. Oke. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau sampelnya ini besar atau N kecilnya lebih dari 30, kita menggunakannya nilai tabel Z. Nah, rumus ini juga bisa digunakan untuk populasi yang tak terbatas atau infinite. Nah, bisa juga digunakan untuk populasi yang terbatas atau finite, tetapi proporsi sampel terhadap populasinya kurang dari 5%. Nah, bisa pakai rumus yang ini. Oke. Selanjutnya, ini masih sama ya, sampel besar, jadi masih pakai nilai Z, tapi di sini populasinya terbatas dan perbandingan sampel terhadap populasinya lebih dari 5%. Nah, kalau udah lebih kayak gini, kita harus menggunakan faktor koreksi. Jadi, kita kalikan nih di kedua ruasnya dengan faktor koreksi. Nah, rumusnya sebenarnya masih sama kayak yang sebelumnya, jadi bedanya di faktor koreksinya aja. Oke. Nah, kalau yang ini sebenarnya juga masih sama ya struktur apa rumusnya. Tapi bedanya di sini, ini sampelnya kecil di mana sampelnya itu kurang dari sama dengan 30. Jadi bukannya pakai nilai Z, di sini kita pakai tabel T. Kayak gitu. Nah, untuk yang lainnya itu masih sama. Oke, di sini juga masih pakai sampel kecil, tapi finite population dan perbandingan N kecil terhadap N besarnya lebih dari 5%. Jadi sama kayak yang tadi ya. Jadi kalau udah lebih dari 5%, kita menggunakan faktor koreksi. Kita kalikan di kedua ruas. Oke. Selanjutnya, ini kita masih menaksir rata-rata populasi, tetapi bedanya di sini, simpangan baku populasinya tidak diketahui.
Kalau yang sebelumnya kan diketahui. Nah, ini tidak diketahui. Nah, kalau tidak diketahui, bagaimana caranya? Nah, rumusnya strukturnya masih sama persis. Nah, bedanya itu kalau teman-teman perhatikan, bedanya di sini ya. Kalau tadi kan pakai standar deviasi populasi yang lambangnya sigma kayak gini. Nah, karena di sini tidak diketahui, kita bisa menggunakan S atau standar deviasi sampel. Oke, aku rasa udah cukup jelas ya. Masih sama nih, kalau lebih dari 5% kita pakai faktor koreksi. Oke, kalau gitu kita masuk ke contoh soalnya. Ya, contoh soal penaksiran rata-rata populasi. Yang pertama, di sini seorang peneliti ingin mengetahui informasi mengenai rata-rata pengeluaran untuk makan dalam sehari mahasiswa Unpad. Kemudian ia memilih secara acak 25 orang dan menanyakan besar masing-masing pengeluaran untuk makan mereka. Kemudian didapatkan hasil bahwa rata-rata pengeluaran untuk makan dalam sehari dari sampel tersebut adalah sebesar Rp 25.000 dan simpangan baku sampel sebesar Rp 2.500. Buatlah interval kepercayaan dengan tingkat signifikansi 95% dan gambarkanlah kurvanya. Oke, hal pertama yang teman-teman harus lakukan seperti biasa, kita tulis diketahuinya. Diketahui. Tadi yang pertama ada sampel, berarti N kecilnya sama dengan 25. Terus tadi juga ada rata-ratanya, berarti X bar itu 25.000. Terus ada simpangan baku sampel, ya berarti S kecil itu 2.500. Nah, setelah teman-teman nulis diketahui, teman-teman juga harus nulis ditanya nih kalau lagi post test ya. Nah, pertanyaannya tadi apa? Kita diperintahkan untuk membuat interval kepercayaan dengan tingkat signifikansi 95% dan gambarkan kurvanya. Ini nggak aku tulis ulang ya. Pokoknya teman-teman tulis aja pertanyaannya sesuai di soal. Oke, selanjutnya udah bisa langsung kita jawab nih. Oke, jawab. Nah, karena tadi kalau teman-teman perhatikan, N-nya ini kecil ya, kurang dari 30, maka kita menggunakan rumusnya itu yang tabel T. Oke. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari nilai T-nya dulu nih. Nah, berarti pertama kita cari degree of freedom-nya atau DF-nya. Rumusnya itu kan N dikurang 1. Tadi N-nya 25, berarti 25 dikurang 1 sama dengan 24. Nah, maka T alfa per 2-nya itu berapa, teman-teman? Yaitu 2,064. Nah, ini bisa dilihat di mana nih kalau teman-teman, sorry. Nah, kalau teman-teman lihat di ini ya, di tabel T, di sini, tadi degree of freedom-nya 24, teman-teman tarik di sini. Bentar. Nah, 24, teman-teman tarik ke sini. Oke, sebentar. Nah, terus tadi kan tingkat signifikansinya 5%. Berarti uh, tingkat kepercayaannya itu kan 95%. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa lihat dari dua sisi. Nah, di sini confidence levelnya 95%, berarti bisa langsung kita tarik. Berarti nilai luasnya itu 2,064. Atau kalau confidence levelnya ini nggak ada, teman-teman bisa pakai tingkat signifikansi 5%. 5% itu kan 0,05. Jadi bisa teman-teman tarik ke sini di atas. Nah, ini. Atau kalau kita menggunakannya one tail gitu, di sini one tail itu 0,05-nya dibagi dua, teman-teman. Jadi 0,025. Nah, itu sama aja. Oke, jadi udah tahu ya nilainya itu 2,064 dari mana. Oke, sebentar kecoret. Oke. Nah, di sini kita lanjut ya. Udah dapat nilai luas T-nya. Berarti tinggal kita masukin aja nih. Tadi X bar-nya itu 25.000. X bar-nya itu 25.000. Dikurangin T alfa berdua 2,064 dikali sama standar deviasi sampelnya, yaitu 2.500 ya, dibagi sama akar
sampel, yaitu 25 tadi sampelnya. Terus, ini kita tulis, ini kan kita menaksir rata-rata ya, berarti mu. Nah, di sini kan kalau teman-teman perhatiin dari awal, sebenarnya ruas kiri dan ruas kanan itu sama aja ya rumusnya. Bedanya cuma di sini nih, ya. Kalau di sini dikurang, kalau di sini operasi penjumlahan. Berarti tinggal kita ulang aja, tulis ulang, tapi di sini ditambah 0,064 dikali 2.500 per akar 25. Oke, nah ini tinggal teman-teman hitung kayak biasa aja ya. Jangan lupa ini kerjain yang ini dulu dikali. Nah, si nilai ini tuh, ini adalah standar error ya. Ini adalah standar error. Ya, jadi rumus yang ini nih, ini standar error. Oke, kalau teman-teman hitung, nanti teman-teman dapatkan hasil 23.968. Yang sebelah sini. Terus yang sebelah kanan, teman-teman bakal dapat hasil 26.032. Oke, kita lanjut. Nah, udah ketemu jawabannya, berarti teman-teman tinggal nyusun kesimpulannya. Maka kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata biaya untuk makan dalam sehari mahasiswa Unpad berkisar antara Rp 23.968 sampai Rp26.032. Nah, jangan lupa tadi kita juga diperintahkan untuk menggambarkan kurvanya. Ini gambar kurva gampang banget teman-teman, tinggal teman-teman gambar kayak gini, kurva normal. Terus teman-teman kasih batasnya di sini, kasih batasnya di sini. Ini batas yang bawahnya nih kan 23.968. Ini yang atas 26.032. Nah, ini kan tingkat kepercayaan 95%. Berarti luas daerah yang kita percayai itu 0,95. Yang sebelah sini berarti sisanya ya 0,05. Tapi karena di sini two tails, kita bagi dua lagi 0,5-nya. Jadi di sini 0,025, di sini juga 0,025. Nah, seperti itu cara menggambar kurvanya. Oke. Oh iya, ada yang kelupaan. Jangan lupa tulis rata-rata rata-rata dari sampelnya tadi, yaitu 25.000. Oke, ini X bar-nya. Sip, udah nih soal yang pertama. Sekarang kita akan menaksir proporsi populasi. Tadi rata-rata populasi, sekarang kita menaksir proporsi nih, teman-teman. Oke, sebenarnya struktur rumusnya ini masih mirip-mirip ya, masih sama. Tapi kalau di sini karena proporsi, jadi X per N. Kalau tadi kan X bar, karena rata-rata gitu. Oke, bisa dilihat aja rumusnya. Di sini masih sama ya ketentuannya. Kalau N kecil per N besar kurang dari sama dengan 5%, rumusnya biasa aja, nggak pakai faktor koreksi. Nah, aku pikir udah ini ya, udah pada paham nih. Kita lanjut coba ke yang rumus selanjutnya. Oke, ke rumus yang selanjutnya. Di sini kalau sampel besar sama ya masih pakai Z. Nah, tapi kalau ini ya seperti biasa kalau lebih dari 5% kita pakai faktor koreksi. Oke, aku rasa gampang ya. Nah, di sini nah ini juga sama kalau N-nya kecil kita pakai T. Oke, aman ya. Terus kalau N kecil pakai T dan N per N besarnya itu lebih dari pakai faktor koreksi. Oke, udah ya. Kita langsung masuk ke contoh soalnya nih. Jadi, untuk evaluasi pelayanan dari sebuah minimarket, dilakukan penelitian dengan mengambil sampel acak sebanyak 1.000 pelanggan. Setelah dilakukan survei kepuasan pada 1.000 pelanggan tersebut, 835 pelanggan merasa puas atas pelayanan di minimarket dan sisanya tidak puas. Taksirlah ada berapa persen pelanggan minimarket secara keseluruhan yang merasa puas atas pelayanan di minimarket tersebut. Gunakan tingkat kepercayaan 90% dan gambarkanlah kurvanya. Oke, seperti biasa diketahui. Tadi yang pertama ada jumlah sampelnya 1.000 orang. Terus ada jumlah kejadian yang kita observasi. Tadi kan mengenai pelanggan yang merasa puas. Tadi ada berapa? Ada 835.
Nah, dari sini kita udah tahu ya proporsinya, berarti X per N sama dengan 835 dibagi 1000, yaitu 0,835. Oke, jangan lupa tulis ditanyanya. Tadi kan ditanyanya ini, uh, taksirlah tingkat kepercayaan berapa persen pelanggan. Berarti taksirlah taksirlah ada berapa persen pelanggan minimarket secara keseluruhan. Oh, berarti yang ditanyanya adalah itu taksiran interval ya. Taksiran interval dengan tingkat kepercayaan ini. Nah, teman-teman tulis aja ya ke sini. Terus suruh gambar kurva juga. Oke, udah diketahui dan ditanya. Lanjut deh kita ke contoh soal. Ke contoh soal, maksudnya ke jawabannya. Nah, jawab. Oke, di sini tadi karena sampelnya besar ya, 1000, jadi otomatis kita pakai tabel Z. Kayak gitu. Oke, berarti kalau pakai tabel Z, kita harus tahu dulu kan berapa nih luas Z-nya, nilai Z-nya. Z alfa per 2. Berarti sama dengan 1 min alfa dibagi 2. Tadi 1 min alfanya itu kan tingkat kepercayaannya 90%. Kita bagi 2, berarti 0,9 dibagi 2, berarti 0,45. Nah, ini kita tinggal lihat deh di tabel Z. Tabel Z. Kita cari dari dalam keluar ya, ingat teman-teman. Dari dalam keluar 0,45 berarti, nah ada di sini. Wait. Nah, di sini. Ada di sini. Nah, nggak ada 0,45 yang pas, tapi ada dua nilai yang mendekati. Oh, sorry. Bukan di sini, tapi di sebelah sini. Di sebelah sini. Nah, ada dua nilai yang mendekati dan selisihnya sama-sama gitu ya. Sama-sama 0,0005 gitu. Nah, berarti kita tarik aja coba. Kita tarik dulu. Terus kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas. Berarti ada dua nilai Z nih. Yang pertama 1,64. Yang kedua 1,65. Nah, kalau case-nya kayak gini, ini bisa teman-teman rata-ratain ya dari kedua nilai ini. Nah, 1,64 tambah 1,65 kita bagi 2. Dapatlah hasil 1,645. Oke. Oke. Nah, udah nih. Tinggal kita masukin ke dalam rumusnya. X per N-nya tadi 0,835. Dikurangin nilai Z-nya 1,645. Diakarin, dikali dengan akar, berarti X per N 0,835, 1 dikurang 0,835, 0,165, dibagi dengan N-nya tadi ya 1000. Oke, yang ruas sebelah kanan seperti biasa ya, sama aja, beda di sininya aja. Berarti tinggal kita tulis ulang. 83. Oh, ini salah. Sebentar. 835. 835 ditambah 1,645 dikali dengan akar ini ya. Aduh, nggak muat ya. 0,835 dikali 0,165. Ya, pokoknya gitu teman-teman. Maaf banget tulisannya jelek. Ya, pokoknya semoga bisa dipahamin ya. Jadi ini sama aja. Beda di sini. Kalau ini dikurang, ini ditambah. Oke, teman-teman hitung seperti biasa. Hitungnya hati-hati ya. Hitung dulu aja nih yang dalam akar. Nanti dikali sama yang ini. Baru deh ini dikurangin sama hasil yang tadi. Nah, nanti teman-teman bakal mendapatkan hasil 0,81569135. Oke, panjang ya, tapi nggak apa-apa teman-teman tulis aja sesuai hasil di kalkulatornya. Terus yang ruas kanan, teman-teman bakal dapat 0,854308614. Oke, ini kita udah ketemu hasilnya, berarti tinggal buat kesimpulan. Nah, kesimpulannya,
Maka dengan tingkat kepercayaan 90%, proporsi pelanggan minimarket yang merasa puas atas pelayanan yang diberikan berkisar antara 81,57% sampai 85,43%. Jadi ini kita kali 100 ya teman-teman, agar menjadi bentuk persentase dan boleh dibuletin. Oke, jangan lupa tadi kita juga disuruh menggambar kurvanya. Berarti gimana nih? Ini. Nah, ini karena pakainya tabel Z, jadi agak runcing ya. Kalau tabel T itu lebih landai. Oke, di sini. Oke, tadi tingkat kepercayaan 90%, berarti ini luasnya 0,9. Berarti sisanya, si tingkat signifikansinya, itu kan 0,1 berarti ya. 0,10, iya benar. 0,10, kita bagi dua. Oke. Nah, berarti di sini 0,05, di sini 0,05. Oke, ini tingkat kepercayaannya, ini tingkat signifikansi. Jangan lupa, ini tadi taksiran kita ya, 0,81, 0,8157 kita buletin aja, 4 angka. Nah, terus yang sebelahnya 0,8543. 0,8543. Terus tadi proporsi sampelnya 0,835 ya. Berarti di sini di tengah-tengah dia 0,835. Oke, ini dia gambar kurvanya dan selesai soalnya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke penaksiran selisih rata-rata dan proporsi. Jadi bedanya di sini nih, selisih. Oke. Tenang aja teman-teman, ini kurang lebih masih sama ya konsepnya. Nah, jadi pertama kita akan menaksir selisih rata-rata dulu ya. Selisih rata-rata dari dua populasi. Nah, kalau di selisih ini, emang kita tuh membandingkan antara dua populasi gitu. Nah, dari dua populasi masing-masing diambil sampel gitu. Nah, misalnya di sini populasi pertama, populasi satu, ini populasi dua. Nah, dari populasi kita ambil sampel. Berarti di sini N1, di sini N2. Nah, dari sampelnya kita ambil rata-ratanya kita hitung, berarti X bar 1 di sini X bar 2. Nah, yang mau kita cari adalah penaksiran selisih rata-rata dari dua populasi. Berarti kita akan mencari mu 1 dikurang mu 2. Kita akan mencari ini. Dengan apa penaksirnya? Penaksirnya dengan tadi rata-rata dari sampelnya. Berarti ini X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, inilah penaksirnya. Nah, penaksirnya ini, menaksir apa? Menaksir ini, selisih rata-rata populasi. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, di sini apabila standar deviasi populasinya itu sama dan diketahui nilainya, maka kita menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Ya. Oke. Nah, di sini perbedaannya sama yang non selisih. Di sini berarti bukan lagi X bar atau X bar aja gitu karena di sini dua populasi. Jadi di sini kan kita selisih. Jadi X bar 1 dikurang X bar 2. Terus yang kita taksir itu ini selisih rata-rata populasinya. Nah, jika sampel kecil atau apabila N1 ditambah N2-nya kurang dari sama dengan 30, maka kita menggunakan tabel T. Nah, rumusnya masih sama kayak yang atas ini, tapi bedanya di sininya aja nanti teman-teman. Oke. Nah, apabila standar deviasi dari kedua populasi ini diketahui, sama maksudnya sama, tapi nilainya nggak diketahui. Nah, gimana caranya? Nah, jika seperti ini, maka kita perlu mencari varians gabungannya. Oke, caranya gimana? Rumusnya bisa dilihat di sini. Dan yang kita pakai adalah si standar deviasinya. Jadi, dari varians, kita akarin agar bisa dapat standar deviasinya. Oke, di sini rumusnya masih sama ya kayak yang sebelumnya strukturnya. Bedanya di sini. Kalau tadi pakai sigma, di sini pakai simpangan baku
sampel. Oke. Nah, jika sampelnya ini besar, misalnya N1 tambah N2-nya lebih dari 30, kita pakai tabel Z. Tinggal diubah di sininya ya teman-teman jadi Z gitu. Kalau N1 plus N2-nya lebih dari 30. Oke, seperti itu rumusnya. Nah, di sini gimana kalau simpangan baku populasinya berbeda gitu? Misalnya simpangan baku populasi yang pertama itu S1, simpangan baku populasi yang kedua itu S2. Kita pakai rumusnya yang ini teman-teman. Oke, bisa dibaca rumusnya. Oke, nah jika sampelnya kecil atau N1 plus N2-nya kurang dari 30, maka menggunakan tabel T. Tinggal diubah di sini. Jadi aku nggak bosan-bosan ya untuk ngingetin. Pokoknya kalau sampelnya kecil, pakai tabel T. Kalau sampelnya besar, pakai tabel Z. Kayak gitu. Oke. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya nih. Contoh soal penaksiran selisih rata-rata dua populasi. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, di sini Bonnie dan Clyde ingin mengadakan resepsi pernikahan mereka di sebuah hotel di Cimahi. Untuk mempersiapkan acara ini, mereka mempercayakannya kepada wedding organizer. Terdapat dua WO yang sudah diseleksi oleh mereka. WO pertama memberikan tarif rata-rata sebesar $49.255 untuk 5.000 undangan. WO kedua memberikan tarif rata-rata sebesar $34.275 untuk 4.700 undangan. Asumsikan standar deviasi keduanya sebesar 3.570 dan tingkat keyakinannya sebesar 95%. Bantu Bonnie dan Clyde memperkirakan selisih rata-rata biaya dari kedua WO tersebut. Oke, seperti biasa, tulis diketahui. Oke, maaf, bentar. Diketahui. Tadi ada apa aja? Ada ini ya, rata-rata dari kedua sampelnya ya. Oh ini, nah rata-ratanya ini. Berarti hmm, X bar satunya itu sama dengan 49.255 ya. 255. Terus X bar 2-nya tadi ini 34.275. Terus tadi ada juga diketahui ininya ya, sampelnya. N1 sama N2. Tadi untuk N1 5.000 undangan, untuk N2 itu 4.700. Terus tadi juga diketahui standar deviasi keduanya itu sama. Berarti sigma 1 sama dengan sigma 2 itu sama dengan 3.570. Oke, sebentar ya. Nah, jangan lupa tulis ditanya ya, teman-teman. Aduh, di sini karena aku nggak cukup, nggak aku tulis ulang ya. Pokoknya ditanyanya yang ini nih. Hmm, memperkirakan selisih rata-rata. Oke. Nah, di sini langsung aja kita jawab. Karena tadi sampelnya besar ya, udah ribuan gitu. Jadi, di sini tentu aja pakai nilai tabel Z. Nilai Z. Oke, berarti kita cari dulu ya nilai Z-nya. Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa dibagi 2. Berarti 0,95 kita bagi 2 sama dengan 0,475. Nah, kalau teman-teman cari di tabel Z, ini nilai Z-nya adalah 1,96. Nah, kemudian di sini karena kita udah mengetahui nilai Z-nya, lanjut kita langsung masukin aja nih ke dalam rumus. Tadi selisihnya berarti X bar 1 kurang X bar 2 adalah 49.255 ya ampun salah terus 255 dikurangin 34.275 dikurangin nilai Z-nya 1,96 dikali sama uh, nilai standar deviasinya. Tadi itu 3.570.
Oke, jangan lupa, emang ini rumusnya panjang ya, jadi teman-teman harus sabar gitu. 1 per N1-nya tadi 5.000, ditambah 1 per N2-nya 4.700. Oke, di sini, ini kan baru ruas yang kiri ya, emang panjang. Kita tulis di bawah aja, di bawahnya gitu. Oke, nah ini sebenarnya tinggal di kopas ya, yang atas, terus jadi ininya jadi plus gitu. Oke, 49.255 kurang 34.275. 1,96 dikali 3.570 akar 1 per 5.000 ditambah 1 per 4.700. Yang ruas sebelah kiri dulu, yang sebelah sini. Ntar yang ruas sebelah kanan juga sama ya. Hitungnya sama, sebelah sininya nih. Standar errornya hitungnya sama caranya kan. Karena emang nilainya sama. Nanti kalau ini dikurang, ini ditambah. Pokoknya teliti aja ya teman-teman, koma-komanya, ribuannya gitu. Nanti yang didapatkan hasil 14.837,84039. Mu 1 kurang mu 2. Nah, kemudian yang di sini dapatkan hasil 15.122,15961. Oke, udah didapatkan hasilnya, berarti tinggal kesimpulan. Jadi, penaksiran selisih rata-rata biaya dari kedua WO adalah berkisar antara 14.837,84 dolar sampai 15.122,16 dolar. Oke, selesai. Lanjut kita akan menaksir selisih proporsi dari dua populasi. Nah, tadi rata-rata, sekarang selisih proporsi. Sama ya, konsepnya di sini ada, sorry salah, ada populasi pertama, ada populasi ke-1, terus ada populasi 2. Terus kita ambil sampel N1, N2, terus kalau diproporsikan kita nyarinya X ya, banyaknya kejadian yang kita observasi gitu. Nah, ini X2. Nah, dari sini kita dapat proporsinya ya. X1 per N1, X2 per N2. Nah, di sini kita mau menaksir selisih proporsi dua populasi. Berarti kalau proporsi itu pakai Pi ya. Pi1 dikurangin Pi2. Nah, untuk menaksir ini, kita menggunakan penaksirnya itu yang tadi dari sampel. Berarti X1 kurang N1 dikurangin X2 kurang N2. Atau biar nulisnya ringkas, ini bisa diganti jadi P1, ini bisa diganti jadi P2. Kayak gitu. Jadi ini adalah penaksirnya. Sip. Kayak gitu. Kalau menaksir selisih proporsi dua populasi. Oke. Nah, ini strukturnya juga mirip ya sama yang selisih rata-rata. Aturan-aturannya juga sama nih, kalau lebih dari 30, kita pakainya Z. Terus kalau, nah di sini ya, sorry, kalau di sini, kalau kurang dari 30, kita pakainya T. Nah, jadi rumusnya sama, cuma beda di situ aja. Oke. Kita langsung ke contoh soalnya nih. Seorang pelajar di Korea ingin melakukan penelitian tentang masyarakat Korea yang melakukan operasi plastik pada wajahnya. Ia mengunjungi sebuah rumah sakit di Seoul dan menemukan bahwa 210 dari 300 orang pasien wanita telah melakukan operasi plastik pada wajahnya. Sedangkan ada 126 dari 300 orang pasien laki-laki tidak melakukan operasi plastik pada wajahnya. Taksirlah selisih antara proporsi wanita dan laki-laki yang melakukan operasi plastik di rumah sakit tersebut, serta gambarkanlah kurvanya. Nah, kalau di contoh soal ini, berarti populasi yang pertama itu populasi yang wanita, ini populasi yang laki-laki. Nah, kita ingin tahu nih, taksiran selisih antara proporsi wanita dan laki-laki yang melakukan operasi plastik.
Oke, kita tulis seperti biasa. eh, diketahuinya, diketahui. Tadi ada eh, banyaknya kejadian yang diobservasi terhadap sampelnya. Berarti N1-nya itu tadi 300. Terus N2-nya juga ya, dari 300 orang, jadi 300 juga. Kemudian X1-nya, banyak kejadian yang diobservasinya. Tadi kan mengenai kejadian melakukan operasi plastik itu. Tadi kalau yang N1, yang wanita itu ada 210 yang operasi plastik. Kalau yang pria, itu ada 174. Nah, ini dia teman-teman harus teliti. Di sini kan tadi 126. Kok jadi 174? Nah, kan di sini kita case-nya lagi ingin mencari yang melakukan operasi plastik. Tapi tadi di sini di state di soalnya bahwa 126 orang ini yang tidak melakukan operasi plastik. Jadi gimana caranya kita tahu yang melakukan operasi plastik? Berarti tinggal 300 dikurangi 126. Jadi 174 kayak gitu. Oke, berarti kita udah tahu nih bisa nyari proporsi yang pertama sama proporsi yang kedua. Berarti ini 210 per 300 berarti sama dengan 0,7. Ini P2-nya berarti 174 per 300 itu sama dengan 0,58. Nah, jangan lupa ditulis ditanyanya. Di sini aku nggak tulis ulang ya. Pokoknya ditanyanya ini ya. Tadi taksirlah selisih antara proporsi wanita dan laki-laki, bla bla bla. Oke, langsung aja bisa kita jawab. Di sini jawab. Nah, di sini karena sampelnya besar-besar ya, jadi otomatis kita udah pakai tabel Z gitu. Oke, berarti kita harus cari nilai Z-nya dulu nih. Tadi di state di soalnya nggak berapa standar apa tingkat kepercayaannya. Nah, kalau nggak ada, kan soalnya nggak ada nih. Berarti kita pakainya yang 95% teman-teman. Oke, berarti Z alfa per 2 sama dengan 1 minus alfa dibagi 2. Itu tingkat kepercayaannya. Karena nggak di state di soal, maka kita pakainya 95%. Dibagi 2 berarti 0,475. Maka nilai Z 0,475-nya adalah 1,96. Teman-teman bisa langsung cek di tabel Z. Aku rasa udah biasa ya kalau yang tingkat tingkat kepercayaan 95% itu udah sering banget. Jadi udah hafal juga mungkin teman-teman ya bahwa nilainya 1,96 gitu nilai Z-nya. Oke, berarti tinggal kita masukin nih ke dalam rumusnya. Nah, ini cukup panjang ya teman-teman. Jadi memang harus sabar gitu. Tadi P1-nya 0,7. Kita kurangin P2-nya 0,58. Dikurangin Z alfa per 2-nya 1,96. Terus akar dari 0,7 dikali sama 0,3 dibagi sampelnya 300 ditambah P2-nya tadi 0,58 dikali 0,42 ya. Jadi 1 dikurang P2 0,42 terus jumlah sampelnya juga sama 300. Oke, di sini berarti nah 1 2. Nah, di sini aku lanjut di bawah ya. Ini berarti sama aja ya, teman-teman ya. Cuman bedanya di sini nih tambah yang ruas sebelah kanan 0,7, 0,3, 300 ditambah 0,58, 0,42 dibagi 300 juga. Oke, aku ingetin ya, untuk hitungnya harap teliti gitu ya. Nah, nanti teman-teman hitungnya sesuai aturan matematika ya. Jadi dikali dulu nih yang ini. Cari dulu nih hasil akarnya, dikali. Baru nih, ini juga dikurang kayak biasa. Nanti dikurang sama hasil yang ini. Nah, untuk yang ini juga sama, bedanya di sini aja. Nanti untuk yang ruas kiri, teman-teman akan mendapatkan hasil 0,043786,489. Kurang dari
mu 1 kurang mu 2 kurang dari, nah ini yang ruas kanan bakal dapat hasil 0,196 21351. 21351. Oke, udah didapatkan hasilnya, tinggal nulis kesimpulan. Jadi dengan tingkat signifikansi 5%, estimasi interval selisih antara proporsi wanita dan laki-laki yang melakukan operasi plastik di rumah sakit tersebut adalah antara 4,38% dan 19,62%. Ya, dari sini ya kita kali dengan 100. Oke. Nah, tadi diperintahkan juga untuk menggambarkan kurvanya ya. Oke, di sini kita bakal gambar. Gambarnya kayak yang sebelum-sebelumnya, tinggal gambar kurvanya, terus di sini tengah-tengahnya itu. Berarti kalau di sini proporsi dari, nah, selisih proporsi dari sampelnya berarti 0,7 kurang 0,58 itu sama dengan 0, 0,7 dikurang 0,58, 0,12 ya. Di sini berarti 0,12. Ini seperti biasa, ini nanti akan jadi tingkat signifikansinya, ini akan jadi tingkat kepercayaannya. Nah, titik sini tadi yang 4,38, sorry, ini kan masih persen ya. Kita kalau di kurva jangan pakai yang eh, jangan pakai yang persen ya. Kita pakai yang bentuk desimal. Oke. Tadi bentuk desimalnya 0,0437, 0,03438, kita bulatin aja 4 angka. 0,0438. Berarti yang ini, yang sebelah sini, sorry, yang sebelah sini 0,1962. 0,1962. Nah, udah jadi deh gambar kurvanya kayak gini. Oh iya, jangan lupa ini kan tingkat signifikasinya tadi 0,95 luasnya. Berarti di sini tingkat, sorry, ini tingkat kepercayaan 0,95. Tingkat signifikasinya 5%, berarti 0,05. Karena two tails, kita bagi dua lagi. 0,05 dibagi 2. Jadi masing-masing di sini 0,025. Di sini 0,025. Oke, itu dia soal nomor terakhir. Pembelajaran hari ini mengenai penaksiran sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.